Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Orang bilang hidup itu selalu penuh dengan kejutan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tapi tidak buatku. Setiap hari bagiku sama, tanpa kejutan. Hidup itu kayak di Instagram. Kalau kita ngepost di feed, yang nge-like pasti sedikit. Tapi kalau kita nge-share story, yang nge-view itu banyak. Pesan moralnya adalah, yang benar-benar peduli dan benar-benar perhatian sama hidup kita itu sedikit. Tapi yang penasaran dan kepengen tahu hidup kita itu banyak. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, nggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Jangan kering bibir Pak, kecuali mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit ini, cambuk aku. Kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfarulak. Bagaimana aku bisa cambuk kamu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Ya, jadi nikmati eventnya karena memang ya Anda memilih olahraga sepeda. Ya. Jadi jangan berharap ini olahraga yang mudah. Ya. Kalau Anda mengira ini hanya untuk mejeng, hanya untuk foto-foto, hanya untuk Instagram, ya mungkin Anda bukan cyclist gitu kan ya. Ya, Eddie Merckx itu kan bilang, ini olahraga yang akrab dengan suffer, dengan penderitaan. Jadi siapapun yang tidak bisa seperti itu, ya mohon maaf ya, cari olahraga yang lain. Gitu. Eddie Merckx ngomong kayak gitu. Eddie Merckx itu Michael Jordannya sepeda ya. Dia menang 525 lomba dalam karirnya. Eddie Merckx namanya. Ya memang ini bukan olahraga. Jadi kalau nanya kalau hujan bagaimana ya, kayaknya salah hobi Mas ya gitu. Jadi ini tidak terjadi di catur memang. Saya tidak ingin kehilangan siapapun, tapi siapapun yang ingin kehilangan saya, pasti akan saya bantu. Karena setiap orang berhak memilih, setiap orang berhak menolak. Yang tidak berhak itu adalah memaksakan. Jika ingin tahu lebih jelas sifat asli orang-orang, ajaklah mendaki gunung. Di atas sana tak ada yang bisa sembunyikan karakter aslinya. Jika egois akan egois, penakut akan banyak diam, pengeluh akan tak berhenti berkeluh kesah sepanjang perjalanan. Dari situlah kita akan semakin tahu kekurangan dan kelebihan diri masing-masing dan kemudian bisa saling introspeksi diri. Mendaki tak jauh beda dengan kehidupan. Lewati tanjakan terjal yang bisa bikin menyerah, berhati-hati susuri tepi jurang jika tak hendak terpleset. Dan jika terpleset, mampukah melanjutkan perjalanan atau memilih mundur dan turun untuk selanjutnya pulang, atau berhenti untuk sejenak melepas lelah dari perjalanan panjang. Sesekali kita butuh orang lain untuk berpegangan tangan saat lewat titian, bahkan harus percayakan nyawa kepada teman ketika perlu memanjat bagian tebing curam. Teruslah bekerja keras teman. Ingat, ada derajat yang harus kita angkat dan ada hinaan yang harus kita buktikan.
Emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya nggak punya apa-apa. Kayak gitu. Tua itu pasti, dewasa pilihan. Tinggal milih, mau tua ubanan, apa dewasa yang bijak. Orang bijak melihat sebuah nasihat adalah suatu hal yang menyembuhkan. Sementara orang angkuh mendengar sebuah nasihat adalah suatu hal yang menyakitkan. Ketika ada orang yang menyakiti, cukup diam saja. Anggap orang itu pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Dewasa itu yang menentukan bukan dari sikap apapun. Dari tukang cukur. Dewasa 20.000. Akhirnya, yoi, jatuh cintalah kepada alam. Meskipun alam menjatuhkanmu berkali-kali, tapi di hatimu masih ada rasa cinta untuk kembali lagi. Tahu nggak apa yang paling berat di dunia ini? Bukan rindu, penyesalan. Penyesalan mengajarkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa diulang kembali. Jadi hargailah apa yang kau miliki hari ini. Jangan pernah meremehkan seseorang yang pendiam. Karena orang yang selalu diam saat diremehkan, itu bukan berarti dia bodoh, tapi justru dia jauh lebih pintar. Karena dia memahami bahwa melawan orang yang bodoh cukup dengan diam. Dan ingat, orang yang lebih banyak diam dan tidak banyak gaya, justru sebenarnya dialah yang paling berbahaya. You gotta keep them separated.